Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita dari kitab Ahkamul Janaiz atau pembahasan tentang masalah jenazah sudah masuk pada pembahasan tentang apa, Wendy? Kemarin selesai yang apa? Yang bisa dilakukan setelah penguburan ya. Iya, jadi apa-apa yang bermanfaat buat si mayit. Ya. Jadi proses setelah si mayit itu dikuburkan, maka ada amalan yang namanya takziah. Dan takziah ini disyariatkan yang pada asalnya adalah untuk menyenangkan keluarga si mayit agar dia selalu tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha mengingatkan kepada mereka tentang kesabaran dan keutamaannya, yang intinya menguatkan agar si mayit itu ridho dengan apa-apa yang telah Allah putuskan kepadanya. Dan yang perlu dihindari dari takziah itu adalah berkumpul ya di tempat tertentu atau rumah tertentu atau masjid tertentu atau kuburan tertentu ya, dalam rangka bertakziah. Nah, ini nggak dibenarkan. Lalu yang kedua yang tidak dibenarkan juga adalah menjadikan keluarga si mayit itu tersibukkan untuk melayani tamu, terkhusus membuat makanan kepada para tamu. Maka ini juga sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Sebab yang ada kita itulah yang membuat makanan, bukan orang yang sedang kena musibah membuat makanan. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan kepada para sahabatnya, isna'u li ali Ja'far. Maka buatlah oleh kalian untuk keluarganya Ja'far ta'aman, yaitu makanan-makanan, faqad atahum amrun yashghuluhum, karena sesungguhnya telah datang kepada keluarga Ja'far suatu perkara yang membuat keluarganya itu tersibukkan. Ya, maksudnya tersibukkan di sini adalah sedang menahan kesedihan. Ya, dan itulah yang hendaknya kita perhatikan ketika kita bertakziah. Lalu selanjutnya, mayantafi'u bihil mayyit. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat bermanfaat buat si mayit. Ya. Jadi kalau takziah itu buat keluarga si mayit, nah sekarang amalan-amalan yang si mayit udah dikubur, tapi ternyata
ada amalan-amalan yang apabila orang yang masih hidup melakukannya, maka ternyata punya pengaruh besar terhadap si mayit. Artinya si mayit itu dapat mengambil manfaat atau faedah. Maka jika kita sebagai seseorang yang sudah mengalami hal ini, apakah dengan kematian orang tua kita, istri kita, suami kita, ya, atau anak kita, atau kakek kita misalnya, maka kita bisa melakukan hal-hal seperti ini dan ini bermanfaat buat si mayit. Yang pertama adalah doaul muslim lahu, yaitu doanya orang muslim kepadanya. Jadi doa orang muslim kepada si mayit, maka ini bermanfaat buat si mayit. Ya. Jadi kita jangan jangan sia-siakan. Sebagaimana penulis Hafizullah Ta'ala mengatakan dalam bukunya ini, wa yantafi'ul mayyitu min amali ghairihi bi umurin. Ya. Ada hal-hal yang bermanfaat buat si mayit dari amalan-amalan selainnya, artinya bukan dia yang melakukannya, tapi orang lain yang melakukannya. Dan itu bermanfaat buat si mayit. Di antaranya adalah doanya orang muslim. Ya. Dan penulis juga, kemarin juga sudah saya bawakan juga ini, ya, membawakan sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, dakwatul mar'il muslim li akhihi bidhafril ghaibi mustajabah. Sesungguhnya doanya seorang muslim untuk saudaranya yang dalam keadaan saudaranya itu tidak mengetahui dia didoakan oleh saudaranya, ya, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mau doain saudara kita nggak usah bilang-bilang, karena itulah yang membuat diijabah doa kita. Sebab kenapa? Inda ra'sihi malakun muwakkal, karena sesungguhnya di sisi kepala orang yang sedang berdoa tadi itu ada seorang atau ada satu malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khairin, maka ketika seorang hamba, seorang muslim berdoa buat saudaranya dengan satu kebaikan, qalal malakul muwakkalu bihi, maka berkatalah malaikat yang berada di sisi kepalanya, amin walaka bimithlin. Ya. Semoga Allah mengabulkan doa Anda dan juga Anda akan mendapatkan yang semisal dari apa yang Anda doakan buat saudara Anda. Ya, jadi jangan lisan ini keluh dari mendoakan kebaikan buat saudara, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal sangat butuh. Kalau yang masih hidup dia bisa berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau orang yang sudah meninggal ini susah. Sudah selesai amal-amalnya, maka kita yang selalu mendoakan kebaikan buat mereka. Yang kedua, membayarkan hutang. Ya, qada'ud dain anhu min ayyi syakhsin. Jadi siapa saja yang membayarkan hutang seorang yang sudah meninggal dunia, maka itu bermanfaat. Artinya hutangnya tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang meninggal tersebut akan aman insyaallah di dalam kuburnya. Ya. Dan dia akan bisa langsung mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah akan tetapkan kepada hamba-hambanya di kuburnya. Dan ini sudah kita baca ketika ada seorang sahabat Nabi yang tidak mau disalatkan oleh Nabi SAW karena memiliki hutang. Maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu ini menjamin hutangnya. Padahal Abu Qatadah bukan saudara dari orang tersebut. Tapi ketika dia menjamin hutangnya, maka apa? Nabi SAW baru mau menyolatkannya. Nah, sehingga siapa saja yang memiliki hutang dan dia sudah meninggal dunia, maka keluarga itu bisa ya untuk membayarkan hutangnya atau meminta orang lain membayarkan hutangnya. Ya, apakah itu saudaranya dan sebagainya. Intinya bagaimana orang itu bisa lunas hutangnya. Atau dia bisa mendatangi orang yang berhutang untuk melunaskan atau memberikan keringanan dalam proses pembayaran hutangnya dan lain sebagainya. Ya. Untuk itu para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga mesti diperhatikan. Makanya bagi pihak keluarga jangan sibuk membagikan harta orang tuanya terlebih dahulu kalau meninggal dunia. Tapi sibuk dulu urusin masalah hutang-hutang orang tuanya. Ya. Karena ini sangat bermanfaat buat dia.
Sebab kalau dia sampai tertunda pembayaran hutangnya, maka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan di dalam kuburnya. Yang ketiga, qada'un nadhr anhu sauman kana au ghairahu. Yang ketiga, amalan yang bisa bermanfaat buat si mayit adalah membayarkan hutangnya, terutama hutang nazar. Kalau tadi terkesan hutang uang, sekarang ini hutang nazar. Ya, jadi pernah bernazar untuk berpuasa, pernah bernazar untuk sedekah dan lain sebagainya, maka itu hutang. Ya. Untuk itu dia mesti menunaikan nazarnya, keluarga mesti menunaikan nazarnya. Ya, baik itu anak yang paling besar ataupun anak yang paling kecil. Ya, maka dia harus menunaikan nazarnya. Nah, untuk nazar ini para jemaah sekalian yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab, yang paling kuat yang berhak untuk menanggung bebannya itu adalah pihak keturunannya, bukan orang lain. Ya. Jadi pihak penanggung itu adalah keturunannya. Berbeda dengan masalah harta. Ya, kalau masalah harta maka siapa aja bisa. Ya, tapi kalau masalah ibadah maka apa? Ini adalah urusan keluarganya, ya, urusan anak-anaknya, cucunya dan lain sebagainya. Penulis membawakan hadis dari Sa'ad bin Ubadah yang sesungguhnya dia pernah berminta fatwa kepada Nabi SAW. Jadi pernah bertanya, meminta fatwa kepada Nabi SAW tentang ibunya yang dia mengatakan inna ummi matat wa 'alaiha nadrun. Sesungguhnya ibuku itu meninggal dunia dan dia meninggalkan nazar. Faqala iqdihi anha. Maka tunaikanlah oleh engkau nazarnya. Ya. Jadi seorang anak itu boleh membayarkan nazar orang tuanya dan wajib bagi anak terkhusus keturunannya untuk membayarkan hutang-hutang nazarnya. Yang keempat, mayaf'aluhul waladu shalih minal a'mali shalihah. Yang bermanfaat buat si mayit juga adalah apa-apa yang dilakukan oleh seorang anak yang soleh dari amal-amal yang sholihah. Ya. Jadi amal soleh seorang anak otomatis akan bermanfaat buat kebaikan orang tuanya. Tapi amalan buruk tidak. Ya. Jadi yang berefek itu adalah amalan baiknya. Sebab orang tua itu nggak pingin anaknya itu jadi buruk. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya jadi bejat. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya jadi penjahat. Makanya anaknya itu dididik, dimarahi kalau melakukan kekeliruan, kesalahan, kenakalan, dan lain sebagainya. Sehingga wajar kalau seandainya anak itu melakukan kebaikan, maka itu dapat pahala buat orang tuanya. Tapi kalau keburukan, orang tuanya nggak dapat. Kecuali kalau memang anaknya diajarkan untuk berbuat buruk sama orang tuanya. Diajarkan bagaimana cara jadi penjahat, bagaimana cara jadi orang-orang yang bejat. Barulah orang tua akan mendapatkan efek dari keburukan anak tersebut. Tapi kalau ternyata orang tua itu tidak pernah mengajarkan hal tadi, tetapi anaknya itu ternyata belajar sendiri atau karena pergaulan dan lain sebagainya sehingga menjadi rusak dan bejat, maka orang tua tidak mendapatkan efeknya. Sebab apa? Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu jadi penjahat. Hatta seorang pelacur pun yang saya ketahui, ya, itu memasukkan anaknya ke pesantren. Karena dia bilang apa? Biar nggak kayak emaknya. Begitu. Ya, biar nggak kayak emaknya. Nah, maka wajar ketika seorang anak melakukan amal kebaikan, itu bermanfaat buat orang tuanya. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alaysa lil insani ila ma sa'a. Dan sesungguhnya tidaklah manusia itu mendapatkan sesuatu kecuali dari apa-apa yang dia usahakannya. Jadi jelas dari ayat ini para jemaah sekalian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan mendapatkan hasil, akan mendapatkan sesuatu pahala atau kebaikan asalnya adalah hasil usaha kita sendiri.
karena usaha kita sendiri. Ya. Sehingga usaha-usaha orang lain itu tidak ada pengaruhnya buat kita. Kecuali dengan adanya dalil-dalil yang kuat seperti sebelumnya. Jadi asalnya setiap orang itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, terhadap amalnya sendiri. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasin." Kalau seorang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Dan 3 hal ini merupakan bentuk usaha dia. Makanya dia itu akhirnya mendapatkan kebaikan terus-menerus. Paham ya? Dan ini yang mesti kita ingat. Makanya kita nggak boleh berharap. Nggak apa-apa lah. Pokoknya saya mah berbuat baik aja sama orang. Maksudnya saya suruh-suruh orang berbuat baik. Kalau saya mah nggak apa-apa, nggak berbuat baik. Yang penting nanti pahalanya ngalir juga ke saya. Ini nggak benar. Ya. Jadi kita sendiri yang beramal. Kita sendiri yang bisa menyelamatkan diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa alaisa lil insani ila masa'a, dalam surah An-Najm ayat 39. Ya. Jadi sesungguhnya tidaklah untuk manusia itu kecuali apa-apa yang dia usahakan. Artinya atas usaha dia. Dan Nabi SAW menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, Inna atyaba ma'akala rojulu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang, itu adalah makanan yang didapat dari hasil usahanya. Jadi hasil usaha itu merupakan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna waladahu, dan sesungguhnya anak itu min kasbihi, merupakan hasil usaha dari orang tuanya. Maka kenapa amalan anak yang baik itu dapat juga ngalir ke orang tua? Karena memang anak itu ada dengan usaha orang tua. Dan bukan sekedar mengusahakan keberadaannya saja, tapi juga orang tua berusaha mendidik anaknya biar benar. Makanya disekolahin, dikursusin, dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian. Karena orang tua menginginkan kebaikan buat anaknya. Maka otomatis ketika anaknya itu melakukan kebaikan-kebaikan, maka orang tua akan mendapatkan ganjarannya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang bermanfaat buat si mayit itu adalah ma khallafahu min athari salihah wa shadaqatin jariyah. Yaitu amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh si mayit dari perbuatan-perbuatan yang baik atau sedekah yang mengalir pahalanya. Ya. Jadi kalau si mayit dulu pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik dan berbekas di masyarakat, sehingga masyarakat menirunya, mencontohnya, atau dia melakukan sedekah yang jariah, yaitu berbagi kepada masyarakat dengan pembagian yang tidak habis masa pahalanya. Ya. Jadi nggak ada masa habis pahalanya, tidak ada. Ya, kecuali karena memang yang disedekahkan itu rusak, seperti misalnya membangun sumur di tempat yang kekeringan. Maka selama air tersebut digunakan oleh masyarakat di sana, dan selama sumur tersebut masih mengeluarkan airnya, maka pahala terus mengalir walaupun yang bikin sudah meninggal dunia. Membangun masjid, ya, itu juga merupakan perbuatan baik yang betul-betul akan bermanfaat buat si mayit, karena itu merupakan asar yang bagus dan sedekah yang jariah. Begitu juga mengajarkan ilmu agama, ya. Jadi mengajarkan ilmu agama ini juga merupakan hal yang baik buat seseorang ketika dia meninggal dunia.
Karena ketika dia ajarkan ilmu itu kepada manusia, kemudian manusia melakukannya dan mengajarkannya lagi kepada yang lainnya, maka pahalanya akan terus-menerus mengalir kepadanya. Ya, memberi mushaf. Maka kita dapati kalau orang umroh tuh banyak ingin mewakafkan mushaf. Karena ketika dia mewakafkan mushaf, mushafnya dibaca oleh banyak orang, maka pahalanya terus mengalir selama mushafnya belum rusak. Ya. Maka para jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amalan-amalan yang bermanfaat. Ada 5 untuk si mayit ketika dia sudah meninggal dunia, dan apa yang dilakukan oleh manusia selain dirinya, itu punya pengaruh besar terhadap pahala yang akan didapatkan oleh si mayit. Dan itu adalah amalan-amalan yang saya sebutkan tadi, ada 5. Selanjutnya, yang bisa dilakukan juga oleh manusia untuk kebaikan si mayit dan juga kebaikan selain si mayit, itu adalah ziarah kubur. Ya, ini pembahasan yang lainnya. Tapi yang bermanfaat buat si mayit secara umum 5 tadi. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini disyariatkan para jemaah sekalian rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk pria ataupun wanita. Yang dulu Rasulullah SAW pernah melarang ziarah kubur ini dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena pada saat itu manusia baru mengenal Islam, baru mengenal tauhid. Sedangkan mereka sudah lama hidup dalam gelimangan kesyirikan, dalam gelimangan kekufuran, dalam kegelimangan menyembah berhala. Maka dikhawatirkan ketika mereka ziarah kubur, mendapati orang-orang yang utama pada zaman mereka, ya, yang sudah meninggal dunia tentunya, atau mendapati hal-hal yang menakjubkan nanti di kuburan misalnya, maka akan keliru dalam menyikapi kuburan. Alias mereka dikhawatirkan akan kembali lagi kepada kekafiran. Kalau dulu menyembah patung dan batu dan kayu, ya, karena berhala dulu itu dibuat dari batu kalau enggak kayu, ya, kadang-kadang juga dari tepung, ya. Nah, tapi secara umum berhala itu dari kayu dan batu yang agak kuat lah, ya, yang agak kuat. Nah, maka dikhawatirkan mereka kembali menyembah itu, ya. Tetapi sekarang bukan batu dan kayu lagi, tapi tanah yang menonjol di kuburan. Nah, makanya Nabi mengatakan ini nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Ya. Aku melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang fazuruha, tapi hari ini kata Nabi SAW, silakanlah kalian itu berziarah kubur. Fa inna fiha ibaratun. Karena dengan berziarah kubur kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang ada di kuburan. Ya. Jadi kita akan membuat takut diri kita. Kita tidak akan merasa aman dengan diri kita. Ya. Sebab orang-orang yang ada di kuburan itu berbeda-beda. Ada yang baru mati, ada yang sudah lama mati, ya. Dan ternyata umur dia di kuburan, ya, dengan umur dunia yang masih dinikmati oleh kita sekarang ini, ya, ini tidak ada sebandingnya, nggak ada apa-apanya. Artinya kita juga bisa jadi lebih lama di kuburan daripada di dunia kita ini. Apalagi nanti di akhirat. Ya. Makanya bagaimana kita bisa aman hidup di dunia yang cuma sebentar. Karena ternyata di kubur aja kita lebih lama daripada di dunia. Ya. Kan kita bisa dapat itu orang lahir tahun 2000 atau tahun 9001 misalnya. Meninggalnya 1967 misalnya. Ya. Nah, kemudian dari 67 sekarang sudah 2021 misalnya atau 2020. Ya. Dia tetap di kuburan aja tuh. Ya. Dan umur hidup dia di dunia dengan di kuburan bisa jadi lebih lama di kuburan.
Nah, kalau dia ternyata sengsara di kuburan, maka dia sengsara terus-menerus. Karena kubur itu merupakan alam akhirat yang pertama yang akan kita mampiri. Dan alam akhirat itu pilihannya cuma dua. Senang, susah. Enggak ada susah, senang, enggak ada. Yang ada susah, senang, dan berputar itu hanya kehidupan dunia. Kehidupan akhirat itu surga, neraka, sudah. Azab kubur dan siksa kubur, serta nikmat kubur dan kenikmatan-kenikmatan atau kebaikan-kebaikan kubur. Udah cuma dua doang. Ya. Makanya jangan sampai kita ini salah. Ya. Jangan sampai kita ini salah. Paham ya? Makanya dengan kita datang ke kuburan, kita akan berpikir merenung yang akhirnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, akan melakukan apa? Ketaatan-ketaatan. Karena kita khawatir nanti kita tidak selamat di kuburan. Dan Nabi mengatakan selanjutnya, wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan di kuburan mayuskhitur rabba, apa-apa yang dapat membuat Tuhan kita itu murka, marah. Jadi jangan konyol. Harusnya kita mendoakan si mayit sebagaimana pembahasan di awal tadi. Yang bermanfaat buat si mayit adalah si mayit didoakan oleh kita. Bukan malah kita berdoa. Berdoa kepada selain Allah membuat Allah murka. Karena ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, haram hukumnya. Yang perlu kita ingat, orang mati itu butuh sama orang hidup. Makanya ada pembahasan apa-apa saja yang bermanfaat buat orang mati dari orang yang hidup. Tapi nggak ada kasus manfaat orang mati buat orang hidup, tidak ada. Kecuali kita menjadikan pelajaran dia di kuburan itu. Dulu dia orang baik, dulu dia orang soleh. Tapi kita nggak tahu di kuburannya ini dia sekarang lagi enak-enakan atau nggak enak-enakan. Ya, karena nggak ada tuh kalau kuburan orang soleh akhirnya kuburannya bersinar. Ya, kuburan para ulama, kuburannya ternyata banyak ditumbuhi rumput-rumput atau akhirnya banyak dihiasi atau didatangi oleh kunang-kunang dan lain sebagainya sehingga ketahuan ini orang lagi enak-enakan di kuburan. Nggak ada. Ya. Sehingga kita akhirnya perlu waspada. Ini orang dulu soleh, sedekahnya banyak, tapi nggak ketahuan di kuburannya ini dia sedang enak-enakan atau sedang susah-susahan. Apalagi saya yang nggak punya amalan apa-apa nih, ini bahaya nih, gitu. Ya, makanya para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari ziarah kubur, buat mengingat kematian dan mempersiapkan kematian, biar kita tidak asal-asalan. Ya, tetapi kata Nabi, jangan melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kita murka. Curhat sama kuburan, terutama para wanita di negeri kita nih, atau sebagian laki-laki juga konyol kadang-kadang gara-gara kebanyakan nonton sinetron, ya ikut-ikutan. Ada masalah sama istri, istri masalah sama suami, susah ngurus anak, ngadu orang tuanya di kuburan. Ya. Nggak ada manfaatnya. Kuburan nggak bisa dengar sudah. Ya. Dia juga lagi sibuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat, siksaan malaikat. Kita malah curhat, malah nanya. Sama Allah nggak pernah curhat. Tapi sama mayat curhat. Ini kan konyol nih. Ya. Sama Allah nggak pernah berdoa minta kepada Allah SWT di waktu malam agar ditambahkan rizkinya, dimudahkan urusan pekerjaannya. Enggak. Malah ke kuburan, ke dukun. Ya. Mengadukan keluhan-keluhannya. Nah, inilah perbuatan-perbuatan syirik yang dilarang dalam agama. Karena termasuk bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nggak boleh melakukan hal-hal yang konyol nih di kuburan. Ya. Nanti akan dibahas tentang apa-apa yang diharamkan kita lakukan di kuburan pada bab berikutnya. Selanjutnya penulis mengatakan wanisa'u karijali fil istihbabi ziyaratil kubur. Laki-laki dan wanita itu disunahkan untuk berziarah kubur. Ya. Limusyarakatihina lahum fil illati lati min ajliha syuri'at ziyaratil kubur. Dan
pensyariatannya antara laki-laki dengan wanita itu sama dalam ziarah kubur. Jadi ketika ada tuduhan bahwasanya orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW yang biasa dituduh di negeri kita ini sebagai orang-orang yang Wahabi, dibilang anti ziarah kubur, ini dusta para jemaah. Ya, karena dalam Islam ziarah kubur itu disyariatkan, baik perempuan maupun laki-laki sama. Walaupun kita nggak menafikan adanya ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama Saudi Arabia yang berpemahaman bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal mengharamkan buat wanita ziarah kubur. Ya. Jadi kalau laki-laki dibolehkan sama dia ziarah kubur, kalau wanita nggak boleh. Jadi ketidakbolehannya itu dalam rangka syadduz zari'ah, mencegah timbulnya keburukan. Jadi sebelum itu muncul dicegah dulu, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama ketika melarang wanita ziarah kubur, karena biasanya wanita banyak melakukan hal-hal yang konyol. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang membuat orang-orang yang sedang berada di kuburan itu sibuk ngurusin para wanita ini. Apakah dia atau pingsan, atau dia melakukan kesyirikan-kesyirikan dengan berdoa minta kepada si mayit, curhat kepada si mayit, dan lain sebagainya. Ya. Dan ini yang perlu diingat di para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun ada yang mengharamkan wanita untuk ziarah kubur, bagi pria tidak. Artinya ziarah kubur tetap disyariatkan. Buat wanita saja agak ditahan agar apa? Tidak menimbulkan efek yang lebih besar. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih besar. Tapi persyaratannya sama. Ya, sebagaimana sudah kita pernah baca di hadis sebelumnya tentang pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW ketika dia akan berziarah kubur, apa yang mesti dikatakan, ya? Dan ini sudah kita bahas ketika kita membahas tentang kuburan, ya. Ketika mayit akan dikuburkan, maka masuk ke pekuburan ada doanya, ya. Yang bertanya tentang doa itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi kalau seandainya wanita dilarang untuk ziarah kubur, buat apa Aisyah nanya tentang doa? Ketika melewati kuburan atau masuk kepada kekuburan, yang menunjukkan wanita juga boleh. Atau kita juga pernah dengar hadis Nabi SAW yang Nabi pernah mendapati seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya. Kemudian Nabi tegur agar jangan menangis berlebihan, karena itu menunjukkan tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi menyuruh wanita itu bersabar. Apa kata wanita ini? Iya, kan kau nggak ngalami apa yang saya lakukan. Kan kau nggak ngalami apa yang saya alami gitu. Tapi wanita ini nggak tahu yang ngasih tahu itu Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan wanita tersebut. Lihat, Nabi nggak melarang wanita ini ziarah kubur ke anaknya. Yang dilarang dia ini melakukan tindakan konyol. Nangis berlebihan di kuburan. Tapi ziarahnya kagak. Jadi pendapat yang terkuat, laki-laki dan wanita dibolehkan ziarah kubur. Tapi ketika wanita tidak bisa menahan dirinya, ya, tidak bisa menahan perasaannya ketika melihat kuburan orang-orang yang dicintainya, yang akhirnya akan pingsan dan sebagainya, maka bisa jadi wanita itu diharamkan karena akan membuat susah orang nantinya. Paham ya? Untuk itu dikatakan illa ana ziyaratahunna laha syurut. Makanya para ulama akhirnya menetapkan buat para wanita yang ingin ziarah kubur, hendaknya memperhatikan syarat-syarat berikut ini. Ada 4 syarat. Ya. Jadi ada 4 syarat wanita ini dibolehkan ziarah kubur. Yang pertama adalah agar wanita itu berhijab dan tidak bersolek ketika mau ke kuburan, serta tidak memakai wangi-wangian. Ingat, kuburan secara umum itu tempat yang sepi, nggak banyak orang. Ya, dan di sebagian daerah
para maling, rampok, tukang jagal itu biasanya menjadikan kuburan sebagai markas karena sepi. Jadi untuk menghindari wanita ini mendapatkan gangguan-gangguan dari manusia, ya, maka apa? Hendaknya ketika dia mau ke kuburan, dia menutupi dirinya dengan hijab, ya, berjilbab, tidak bersolek, nggak dandan karena bukan mau kondangan nih, mau ziarah kubur, ya. Begitu juga nggak boleh pakai wangi-wangian. Yang kedua kata para ulama, alla yaf'al indal qabri muharraman kaniyahati wa ghairiha. Boleh wanita itu ziarah kubur kalau tidak melakukan perbuatan haram nanti di sana, seperti nangis yang meraung-raung, ya, menunjukkan ketidakriduan atau melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Dengan kemubaziran misalnya, beli air mawar lah, kuburannya diguyur air mawar, ditaburin kembang. Ini mubazir ini. Apa pengaruhnya kembang sama air mawar ini kepada penghuni kubur? Nggak ada. Bagusnya uang buat air mawar dan kembang disumbangin ke musola. Itu baru bermanfaat buat si mayit. Ya. Tapi kalau cuma diguyurin air mawar doang, ini bisnis orang-orang penghuni kuburan itu, yang tinggal di kuburan maksudnya. Dikerjain kita itu. Ya, kalau mau ziarah itu mesti pakai air mawar, kembang-kembang ditaburin dan lain sebagainya. Ini nggak ada ini. Bagus uangnya buat apa? Sedekah atas nama si mayit. Maka ini manfaat. Ya. Jadi nggak melakukan tindakan-tindakan konyol. Ya. Begitu juga yang ketiga syaratnya. Ada 4 syarat, ingat-ingat. Ala tuksiru minaz ziyarat. Dia itu tidak sering-sering ziarah. Jadi jangan hampir setiap minggu ziarah, setiap bulan ziarah. Jarang-jarang saja, biasa saja. Kalau sering-sering ini bahaya. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang pernah bersabda, Anna Rasulullah SAW la'ana zawaratil kubur. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang selalu berziarah kubur. Artinya selalu ini sering. Maksudnya zawarat itu artinya sering. Sering ziarah kubur. Jadi nggak usah sering-sering. Ya. Jarang-jarang saja ziarah kubur itu. Kalau emang ternyata kita hatinya lagi keras, malas ibadah, malas berbuat baik, ya ke kuburan tuh. Ya, biar kita jadi lunak dan akhirnya kita mau apa? Mau melakukan kebaikan-kebaikan. Syarat yang keempat, ala yuhaddid li ziyarati ayyaman bi ainiha. Kal khamithil awal wa thani wal arba'ina wa yaumil jum'ati wal aidaini wa nahwiha. Begitu juga syarat yang keempat, tidak menentukan dan menghususkan hari untuk ziarah. Jadi nggak menentukan ziarah itu pada hari Kamis pertama dan kedua. Atau ziarah itu cocoknya pada hari ke-40. Ziarah itu cocoknya pada setiap tahun kematian. Ziarah itu cocoknya pada hari Jumat. Ziarah itu cocoknya sebelum Ramadan. Ziarah itu cocoknya sebelum Idul Fitri atau Idul Adha. Ini nggak benar nih kayak begini. Ziarah saja, kapan saja. Nggak usah ditentuin waktunya, harinya, dan lain sebagainya. Nggak perlu sudah. Kapan kita sempat, udah ziarah. Ketika hati kita kasat, hati kita batu, sulit untuk sedih, sulit untuk menangis, nggak takut berbuat dosa, maka apa? Disitulah kita dianjurkan untuk berziarah, ziarah kubur. Ya, agar akhirnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama buat para wanita sehingga mereka dibolehkan untuk berziarah kubur. Selanjutnya tersisa satu bahasan lagi, dan ini ada 13 poin tentang apa-apa yang diharamkan di dalam agama kita ketika sedang berada di kuburan, ya, atau apa-apa yang diharamkan terhadap kuburan. Ya. Jadi bagaimana sikap kita terhadap kuburan, gitu ya. Maka harusnya kita menghindari hal-hal yang diharamkan ini. Yang pertama, penulis mengatakan azabhu liwajhillahi. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la aqra fil Islam. Qala Abdul Razzaq ibni Hamman kanu yakiruna indal qabri baqaratan aw syatan. Yang dilarang kita kerjakan
yang terkait dengan kuburan adalah larangan menyembelih hewan di kuburan walaupun niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baca bismillah tapi motongnya di kuburan. Ini nggak boleh. Sebab Nabi SAW pernah mengatakan tidak ada penyembelihan di kuburan dalam Islam. Ya. Kemudian Abdul Razak Ibni Haman itu menafsirkan yang dimaksud tidak ada penyembelihan hewan di kuburan itu di dalam Islam. Kenapa? Sebab dulu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka itu biasa menyembelih di sisi kuburan. Apakah seekor sapi atau seekor kambing? Ya. Karena ada sebagian keyakinan manusia kalau menyembelih dekat kuburan orang soleh, menyembelih dekat kuburan orang-orang tertentu, ini akan mendatangkan berkah, akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan keberuntungan. Maka ini nggak benar. Ya, menyembelih di mana saja tempat yang mudah kita sembelih, nggak perlu sampai bawa-bawa ke kuburan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua sampai keenam, kata penulis mata domanahu hadal hadis, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru. Ini yang kedua. Ya, yang pertama dilarang menyembelih. Yang kedua, ini ada 5 poin di dalam hadis ini. Ya, yang pertama adalah memplester kuburan. Jadi kuburan itu bukan buat tempat enak-enakan. Ya. Dan bukan tempat buat berlama-lama, bernyantai-nyantai. Jadi nggak perlu diplester-plester. Malah ketika diplester pinggir-pinggirnya dijadiin tempat duduk. Ya, dijadiin tempat apa? Tempat duduk. Padahal duduk-duduk di kuburan itu juga nggak boleh. Duduk di atas kuburan itu nggak boleh. Sebagaimana poin berikutnya yang ketiga nih. Kita dilarang juga oleh Rasulullah SAW untuk yuk ada alaihi. Duduk di atas kuburan. Kalau kuburan sudah akhirnya dibikin plester tuh, diplester, di semen ya. Yujasos itu artinya pada asalnya adalah dikapur ya. Dikapur itu maksudnya dibikin dulu kan nggak pakai semen, pakai kapur ya. Jadi pinggirannya itu dikotakin sehingga ada tempat kayak buat duduk. Nah disitulah akhirnya orang pada duduk. Nah ini dilarang juga. Jadi kalau udah kuburan di semen pasti dibuat duduk. Makanya Nabi satu paket ngelarangnya tuh. Pertama dilarang memplester kuburan, yang kedua dilarang duduk di atas kuburan. Kemudian yang ketiga, wa an yubna alaihi. Membangun bangunan, maksudnya bukan membangun bangunan ya. Membangun kuburan yaitu seperti dikasih genteng, ya, dikasih tiang. Jadi dibikin kayak pendopo dan lain sebagainya. Biar orang tuh kalau mau ziarah jadi lebih nyaman. Nah ini nggak boleh nih. Paham ya? Dan biasanya kalau di negeri kita ini adalah orang-orang pahlawan, pejuang, presiden, gitu ya. Nah itu begitu tuh. Jadi membangun bangunan di atasnya. Jadi bangunan di atas ini bukan berarti gedung, bukan ya. Kayak dibikin pendopo-pendopo gitulah. Ya. Jadi kuburan itu akhirnya dipayungin, ditutupin ya, pakai kelambu dan lain sebagainya. Dibikin tiang-tiang dia bisa dikelambuin dan lain sebagainya ya, kayak kuburan orang-orang Syiah, kayak kuburan orang Syiah di Iran ya, seperti itu, atau kayak kuburan para wali-wali di negeri kita, itu kayak begitu tuh ya, di plester, dihias kuburannya itu, dikasih lampu nanti warna-warni karena udah ada bangunannya dan lain sebagainya. Udah mubazir semua sudah ya. Nah ini nggak benar. Au yuzada alaihi, atau ditinggikan, ditambah-tambah. Kita kemarin sudah bahas ketika ngubur, dibolehkan kita itu meninggikan kuburan, tanahnya itu 1 jengkal. Ini dibikin 2 meter. Ya, untuk membedakan nih orang soleh nih, ini orang bagus nih, habib nih, kiai nih, ustadz nih, syekh gitu. Nah, ini nggak boleh. Jadi meninggikan, ini juga nggak boleh. Meninggikan kuburan nggak boleh. Membangun bangunan di atasnya nggak boleh. Meninggikan juga nggak boleh. Meninggikannya maksudnya meninggikan ukuran tanahnya. Tanahnya yang melendung itu ditoleransi satu jengkalan, ya. Tapi dibikin sampai 1 meter, 2 meter itu nggak boleh.
Dan alhamdulillah di negeri kita, kalau pekuburan umum itu sudah diatur sama pemerintah tuh. Tingginya masih sama. Makanya ketika Ustadz Jeffrey Bukhari rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya dan mengampuninya, ya, keluarganya ingin meninggikan kuburannya, nggak dikasih. Kalau mau kuburan jangan di sini, ya, kata Biro Pertamanan pekuburan Tanah Kusir. Ya, jadi nggak boleh, akhirnya semua bentuknya sama. Ya. Jadi meninggikan juga nggak boleh. Au yuktaba alaihi, atau juga menulis sesuatu di atas kuburan. Ya. Jadi ditulis macam-macam gelar-gelarnya, apa-apanya yang akhirnya bisa membawa kepada pengkultusan seseorang. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Para ulama merinci tentang menulis ini. Ya. Jadi kalau seandainya memang kita perlu menulis, ini sekedar tanda saja. Tanda bahwasannya itu adalah keluarga kita, biar nanti kalau ada yang meninggal dari saudaranya atau keluarganya, maka bisa bisa dipakai lagi tempat yang itu. Ya, tentunya setelah hancur tulang-tulangnya dan lain sebagainya. Karena memang satu keluarga itu boleh dikuburkan satu lubang kuburan. Jadi ditandain, dinamain itu untuk sekedar mengetahui bahwasanya ini kuburan yang liang kubur yang bisa digunakan oleh keturunannya nanti. Wallahu a'lam bisawab. Iya, sudah jam 1. Masih ada beberapa poin lagi tentang larangan-larangan yang diharamkan kita di kuburan. Tapi mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Biar kita tuntas pembahasan masalah jenazah. Dari Pak Agus Farid ya, angkat tangan, boleh langsung Pak. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau masalah kubur yang dibangun tadi, kalau berada di tanah kita sendiri, istilah tanah keluarga, itu tetap nggak boleh atau boleh Ustadz? Iya. Ya tetap nggak boleh Pak ya, karena bentuk kemubaziran. Ya. Karena itu tidak bermanfaat buat si mayit. Yang ada malah mengundang orang melakukan perbuatan-perbuatan dosa di kuburan. Seperti akhirnya dia kuburan dijadikan tempat mainan-mainan, ya. Nantinya akhirnya dijadikan buat lari-larian, apalagi kalau kuburan keluarga. Ya. Akhirnya buat lari-larian keluarga, dilompat-lompatin, injek-injek. Karena nggak boleh duduk, ya, atau nginjak itu nggak boleh. Karena sebagaimana hadis yang sudah pernah kita baca, bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu haknya sama ketika dia masih hidup. Ya. Jadi kalau kita lagi tiduran dilompat-lompatin sama orang, ya, kita kan nggak mau. Maka dalam Islam sudah mati pun juga nggak boleh kita dilompat-lompatin begitu. Nah makanya membangun bangunan mau di kuburan umum ataupun kuburan pribadi, ini nggak dibenarkan. Ya, karena ini bentuk gulu nantinya. Minimal mubazir lah sudah. Bagusnya dana yang ada buat ngebangun, ya, itu disedekahkan atas nama si mayit biar si mayit dapat pahala. Ya. Tapi kalau akhirnya membuat pagar di sekeliling kuburan, ini boleh, biar orang tahu ini kuburan nih, ya, biar nggak dibuat macam-macam lah, nggak dibuat jemur dan lain sebagainya. Ya, penghormatan kepada penghuni kubur. Tapi kalau buat bangunan di plester, di batu, dihias, dikasih atap dan lain sebagainya, ini nggak ada manfaatnya karena nggak ada. Dengan dikasih atap akhirnya si penghuni kubur itu akan mendapatkan syafaat atau akan mendapatkan keademan dari panasnya matahari. Itu nggak ada. Ya, makanya tetap diharamkan. Intinya membangun bangunan itu di dalam agama itu diharamkan. Nabi nggak dibangun, tapi kok indah Pak Ustadz, itu kan pintunya, ya, pagernya dibikin indah nggak apa-apa, ya. Kita mau kayak kuburan karet misalnya, pagar-pagarnya dia nggak jadi masalah, boleh, ya. Atau kita juga akhirnya mempagari kuburan keluarga khusus gitu, itu boleh nggak apa-apa, tapi di kuburannya nggak boleh dikasih apa-apa, tetap tanah melompong saja sudah, ya. Sebagaimana raja-raja Islam yang kita ketahui meninggal seperti itu, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ditanamin boleh ya Ustadz ya? Di pohon. Nah, sekarang apa tujuan ditanaminya itu apa?
Kalau misalnya ternyata di kuburan itu numbuh sendiri, rumputan dan lain sebagainya, kalau memang kita anggap nggak layak, malah nanti jadi buat sarang-sarang ular dan lain sebagainya, akhirnya kita bersihkan itu boleh, ya. Atau akhirnya numbuh pohon, ya udah kita biarkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja nanam pohon yang akhirnya mesti beli pohon dulu, ya, ini mubazir. Ini kebanyakan ya. Atau punya keyakinan tertentu. Nah, inilah keyakinan yang banyak terjadi di negeri kita, Pak Agus. Ya, bahwasanya kalau kuburan si mayit itu tanahnya selalu basah, ya, selalu basah, maka dia itu akan mendapatkan keringanan siksa kubur. Makanya kenapa akhirnya orang-orang itu selalu bawa air mawar dibasahin kuburannya. Atau ketika repot, nah nanam pohon aja. Kalau nanam pohon kan tadi tuh, pasti pohon kan bakal nyerap air tuh. Gitu. Makanya ini keyakinan yang keliru. Sehingga di negeri kita, kuburan itu memang jadi serem. Karena banyak pohon-pohon tumbuh. Sehingga cocok deh kuntilanak gelantungan, tuyul malah main petak umpet, gondoruo pada ngumpet-ngumpet di semak-semak. Karena kuburan dibikin banyak pohon. Coba kita ke kuburan di Saudi, ke Baki. Iya, nggak ada serem-seremnya, kuburan plong gitu doang, sudah kayak lapangan. Setan juga mau ngumpet nggak bisa dia. Mau nakut-nakutin, mau dari mana nakut-nakutinnya? Nggak bisa. Di negeri kita orang pada takut sama kuburan karena dibikin serem. Banyak pohon kuburan itu. Makanya akhirnya udah jadi angker deh. Di Saudi mah kuburan nggak ada yang angker, sudah nggak ada yang takut ya. Sebab kenapa ya tadi terbuka plong, ya nggak ditanamin macam-macam. Kalau kita ditanamin tanaman-tanaman tertentu, yang ternyata mereka punya keyakinan selama pokoknya tanahnya selalu lembab, nggak kering, itu penghuni kubur bakal aman. Gitu bagus. Soalnya lebih bahaya lagi keyakinan seperti ini, ya. Jadi kalau memang kita ini secara pribadi dipercaya atau bisa ngurus kuburan orang tua kita sendiri, udah nggak usah dimacem-macemin lah. Tapi kalau ternyata semua punya kewenangan karena anaknya banyak dan nggak semua anaknya pada paham karena belum pada ngaji misalnya, ya kita cari aman saja. Kita kasih tahu kepada kakak kita, biasanya kakak yang paling punya pengaruh, atau orang yang memang biasa juga orang yang paling kaya di antara saudara yang punya pengaruh, kita kasih tahu, sekedar kasih tahu, nggak boleh kayak begini, tapi dia mau terima alhamdulillah, nggak mau terima ya sudah. Ya, itu bukan urusan kita, karena dosanya ditanggung dia. Dan si mayit mah nggak ada hubungannya. Mayit itu udah nggak ada urusannya dengan perbuatan dosa kita, nggak ada hubungannya. Berbeda kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, mayit mendapatkan kebaikan. Tapi kita melakukan keburukan, kemubaziran, kerusakan, tetap si mayit nggak punya pengaruhnya, nggak ada pengaruhnya. Beda kalau kita melakukan kebaikan sebagai anaknya, maka si mayit akan mendapatkan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Pak. Ada lagi yang lainnya? Masih ada waktu 5 menit. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz Afwan. Iya. Kalau terkait membaca Al-Quran itu secara umum atau untuk si mayit di kuburan itu Ustaz, itu Iya, bagaimana? nanti ada bahasan ini, ya. Ya. Jadi apa tentang hukum membaca Al-Quran atau membaca sebagian soal Al-Quran di kuburan, ini nanti ada di poin 10 ya, pelarangannya. Kan kita baru poin nomor 6. Tapi secara umum, ya, silakan lihat hadisnya itu, Nabi menyuruh kita untuk la tattakhidu qabri aidan wala taj'alu buyutakum kubura. Jadi gini, Nabi melarang rumah-rumah kita itu dijadikan seperti kuburan. Paham? Jadi kita sebagai orang Islam disuruh membedakan antara rumah dengan kuburan. Ya, suruh bedakan antara rumah dengan kuburan. Nah, Nabi ajarin bagaimana agar kita itu bisa membedakan rumah kita dengan kuburan. Kata Nabi SAW, fa inna syaitana yafiru min baitihi allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya,
Rumah itu dibacain Al-Quran. Biar setan lari dari rumah. Bukan dibalik. Rumah sekarang nggak pernah kita dengar bacaan Al-Quran. Kuburan rame orang pada baca Quran. Makanya jangan aneh. Sehingga banyak rumah angker. Karena apa? Setannya lari dari kuburan ke rumah. Jadi cara membedakan kuburan dengan rumah itu dijadikan sebagai tempat membaca Al-Quran. Dijadikan sebagai tempat sholat. Kuburan kita sudah bahas sebelumnya, dilarang kita sholat di dalamnya. Begitu juga dilarang kita membaca Al-Qurannya. Karena yang ada ke kuburan itu bukan baca Quran, mendoakan. Ada kita suruh mendoakan orang-orang di kuburan, bukan baca Quran. Ya. Bukan baca Quran. Ini keliru. Ya. Sehingga para ulama melarang membaca Quran di kuburan. Karena mengikuti sunnahnya orang-orang yang tidak benar dari kalangan orang-orang sebelum Islam. Gitu. Pembahasan lebih rincinya kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Iya, satu lagi. Yang lain mungkin masih ada 2 menit. Satu lagi. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Selebihnya besok kita akan bahas berkaitan dengan pertanyaan tadi dan juga hal-hal yang dilarang lainnya insya Allah. Ya. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bacaan atau kajian kita pada siang kali ini. Dan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.